Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di custom room Gladiator OS versi 21.10.25 beta di Redmi Note 5 Pro Android 11. Ini adalah custom room dari Poco X3 Pro ya, oleh Dark Elixir. Seperti biasa kita akan coba buka setelan, dan setelannya di sini bernama Gladiator OS ya. Dan kita bisa lihat di sini Gladiator OS 12.5 versi 21.10.25 ya. Seperti biasa kita akan coba cek di bagian SIM card dan mobile network. Di sini seperti biasa tampilan pada MIUI 12 lainnya ya. Tampilan seperti ini. Normal, tidak ada masalah kedua SIM card saya. Lalu kita ke bagian WiFi. Di bagian WiFi pun sama, tidak ada masalah. Namun ada sedikit icon nick ya. Di sini kita bisa melihat iconnya. Lalu di bagian WiFi, di bagian Bluetooth sama normal, tidak ada masalah juga. Lalu kita ke bagian portable hotspot. Ini adalah fitur terpenting di Redmi Note 5 Pro ya. Kita akan coba aktifkan bersamaan dengan WiFi. Oke, tidak ada masalah, normal. Dan kita coba buka bagian setup portable-nya. Ada option sembunyikan SSID ya, tambahan di room ini. Lalu kita ke bagian wallpaper and personalization. Di sini kita akan lihat gambaran besar dari settingan wallpaper dan lainnya. Kita bisa cek bagian tema. Kita akan coba tema pihak ketiga ya. Kita apply dan tunggu proses penerapannya. Oke, support ya menggunakan tema pihak ketiga, dan kita tunggu proses applying. Oke, kita sudah lihat tampilan sudah berubah. Oke, kita gunakan yang default terlebih dahulu saja. Tema tidak ada masalah ya. Oke, kita ke bagian font. Di bagian font juga saya sudah mencobanya menggunakan font selain sistem. Bisa ya, ini buktinya. Oke, dan penerapan font tidak perlu reboot sistem ya. Kita tunggu applying, secara otomatis dia akan berubah. Lalu kita ke bagian always on display and lock screen. Di sini kita bisa lihat adanya notification effect. Jika ada notifikasi maka akan muncul animasi seperti ini ya. Sebagai contoh seperti ini. Lalu kita bisa cek di bagian display. Di bagian ini seperti biasa pada umumnya MIUI 12, namun di sini ada option refresh rate. Kita abaikan saja ini. Lalu kita ke bagian sound and vibration. Di bagian sini tidak adanya sound enhancer ya, tidak disertakan. Lalu kita coba ke bagian notification and control center. Di sini juga cek bagian notification shade seperti ini pada umumnya MIUI 12. Lalu kita coba cek di bagian status bar. Di bagian status bar kita adanya option use API icon for notification ya, seperti ini. Kita bisa atur. Saya lebih nyaman menggunakan seperti ini ya. Lalu kita bisa menampilkan connection speed pada umumnya MIUI 12. Lalu kita ke bagian home screen. Di bagian home screen pun sama, tidak ada perubahan. Adanya fitur free RAM status ya. Nah, seperti ini 1,4 ya dari 4 GB RAM. Lalu kita ke bagian password and security. Pada saat Android setup kita akan disuruh memasukkan screen lock dan fingerprint ya, tidak bisa dilewati di sini.
jadi terpaksa harus langsung setting dan normal. Lalu kita ke bagian additional setting. Di sini adanya bahasa Indonesia. Kita bisa lihat di sini bahasa Indonesia ada. Lalu di bagian ini ada regional. Kita bisa set. Kemudian one hand mode masih ada. Oke, kita coba cek di bagian special fitur. Di bagian special fitur ada 6 option seperti biasa, namun tidak adanya option sidebar ya. Itu option dari MIUI 13 seperti shortcut app ya. Dan kita coba cek di bagian Gladiator OS. Kita bisa lihat di sini spesifikasinya. Tidak ada yang disetting ya. Ininya tidak diset kembali. Sebenarnya baterainya 4000 mAh. Snapdragon harusnya 636. Mungkin ini bawaan dari port room sebelumnya ya. Kita coba cek di bagian all spec. Di sini kita bisa lihat Androidnya Android 11. Kemudian security patch-nya 1 Februari 2022. Dan ini Gladiator OS 12.5 versi 21.10.25 Nightmare versi 2 ya. Kita bisa lihat di sini menggunakan custom kernel legendarisnya Wired ya, di Eagle versi 13. Dan kita bisa melihat di sini pada saat kita menekan tombol back ada tulisan back. Namun di sini pada saat saya menekan tombol recent yang kotak ini, dia harusnya kan masuk ke recent task, tapi ini langsung masuk ke home screen ya pada awal tadi. Namun ini udah normal, tidak ada masalah. Harusnya seperti ini ya, pas klik menu itu langsung muncul ke sini harusnya. Oke, kita coba cek di bagian kamera. Pada bagian kamera ini menggunakan kamera Mi ya, normal, tidak masalah. Lalu kita akan coba pengetesan CPU throttling dan benchmark. Oke, kita okekan dan kita coba start test. Di sini menggunakan kernel yang OC ya, overclock. Di sini kita bisa lihat maksimalnya 2,2 GHz. Secara otomatis performa juga akan menambah ya. Kita akan coba tes 1 menit. Di sini grafiknya naik turun. Kadang down ke di bawah 80%. Mungkin ini average-nya rata-ratanya sekitar 108 paling ya, 105 mungkin. Kita akan coba tunggu 1 menit bagaimana. Oke, dan kita bisa melihat di sini performanya maksimal di 121, sekian giga IPS. Lalu rata-ratanya 111 dan minimalnya 91 GB IPS. Oke. Untuk daily use mungkin hasil ini cukup memuaskan ya. Dan kita akan coba di bagian benchmark test. Kita accept, lalu kita run CPU benchmark dan kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kita bisa lihat di sini hasil benchmark sudah selesai dan mendapatkan skor di single core 321 dan di multi core-nya 1345 ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah informasi sistem di prosesor Redmi Note 5 Pro. Dan kita coba cek di single core. Di sini
321 dan kita 321 berarti di atasnya not 8 ya, T. Kemudian di multicore nya dapat 1345 berarti di atasnya Mi 8 Lite ya. Oke, mungkin cukup lumayan ya. Kalian bisa coba tes game di Room Gladiator ini. Sepertinya lumayan enak ya. Oke. Mungkin cukup sekian review saya di Custom Room UI Gladiator OS versi 21.10.25 beta ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba Flashroom MIUI Gladiator OS versi 21.10.25 beta Android 11 di Redmi Note 5 Pro. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Di sini saya menggunakan Recovery Orange Fog ya. Oke, sebelum kalian masuk ke proses install Room, kalian pastikan sudah menyiapkan bahan-bahannya dan saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, kalian masuk ke Recovery dengan cara menekan tombol power dan volume up bersamaan hingga keluar logo Mi. Setelah itu kalian akan tampil seperti ini. Kalian pilih icon tong sampah ya, yang ini. Lalu kalian lihat di situ ada dua option. Yang pertama WIP dan yang kedua adalah format data. Kalian lakukan clean flash di bagian WIP dan kalian centang beberapa option yaitu Dalvik, kemudian Change, System, Vendor, dan Data. Oke, setelah kalian centang, kalian pilih Swipe to WIP. Lalu tunggu proses whipping berjalan. Oke, setelah proses whipping kalian langsung pilih back. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah ini kalian pilih room yang akan kalian fresh ya. Jika sudah, kalian langsung klik. Lalu kalian swipe to install. Lalu kalian tunggu proses flashing roomnya berjalan. Oke. Setelah proses flashing berjalan sukses, maka kalian akan melihat seperti peringatan teks berwarna oranye seperti ini ya. Kalian abaikan saja, tidak apa-apa. Setelah kalian flash room ini, kalian langsung pilih back. Lalu kalian install additional files. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu disable force and script dan yang kedua yaitu Magis. Oke, kalian pertama pilih disable force and script. Klik. Setelah klik kalian klik add to quick untuk mempercepat proses pengerjaan ya. Kalian klik add to quick, lalu kalian pilih Magis. Jika sudah, kalian di situ akan melihat di atasnya quick to off to ya, di sini ya. Berarti ada dua file yang akan di flash. Setelah itu kalian tinggal swipe to install. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila prosesnya sudah selesai, kalian tinggal klik menu di bagian ini. Kemudian kalian reboot. Setelah reboot, kalian pilih yang sistem. Secara otomatis recovery akan reboot dan masuk ke booting. Dan kalian tunggu saja proses bootingnya. Biasanya sekitar 3-5 menit ya. Oke, kalian tunggu.
Namun apabila lebih dari 5 menit, kalian bisa reboot ulang paksa ya, dengan cara menekan power hingga ada getaran dan muncul icon Mi ya. Oke. Sebelum kalian masuk ke home screen, pada saat booting kalian akan melewati dulu Android setup. Nanti kalian selesaikan Android setup. Setelah itu secara otomatis kalian akan diarahkan ke home screen. Sampai situ proses flashing ROM dinyatakan selesai lah. Beres, tidak ada masalah apapun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, dan ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe agar mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih.